Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jendela Mistis. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dengan judul Pengalaman Aneh di Alas Roban. Kejadian ini terjadi di tahun 2005. Waktu itu hari Kamis sore. Saya riding menggunakan Honda Supra Fit dari Semarang jam 4 sore mau pulang ke Batang. Sesampainya di Gringsing, sebuah desa yang mau memasuki Alas Roban, jam setengah 6 sore. Perlu pendengar ketahui, di Alas Roban dulunya menyimpan sejuta misteri tentang cerita begal dan hantu-hantu yang sangat seram. Dan dulu hanya ada satu jalan melewati Alas Roban, yang dinamakan Jalan Plelen. Sebuah jalan aspal dua arah yang hanya cukup dilalui oleh dua mobil dengan kondisi jalan berkelok-kelok, sangat ekstrim, dan naik turun yang sangat curam. Waktu kecil, saya pernah diajak ibu naik dari Tegal ke Semarang. Bila bis melewati Plelen, semua penumpangnya pada berdoa. Ada yang mengaji, dan ada yang juga berzikir di pinggiran jalan. Pokoknya siang saja sudah seram, apalagi malamnya. Namun, sekitar tahun 90-an, sudah dibuat jalan baru di antara jalan yang meliuk-liuk tersebut. Sedangkan Plelen hanya dilewati oleh truk. Nah, entah kenapa, waktu itu saya ingin melewati jalan meliuk tersebut. Padahal tidak ada satupun bikers yang melewati jalan itu. Di samping jarak tempuhnya lebih lama, juga kondisi jalannya yang sangat curam. Oh iya, jangan lupa bikin kopi dulu. Bagi yang tinggal sendirian, tutup pintu dan jendela kalian rapat-rapat. Siapkan botol aqua kosong. Siapa tahu setelah membaca cerita ini, nanti kamu takut kalau mau kencing ke belakang. Sebelum dilanjut, saya jelaskan bahwa jalan di Alas Roban itu sekarang ada 3. Yang pertama, jalan yang dilalui mobil pribadi dan sepeda motor, yang kondisinya biasa dan banyak pedagang di pinggir jalan. Jalan yang kedua, atau jalan Alas Roban, hanya dilalui oleh truk dan bus saja dari arah timur. Dan yang ketiga adalah jalan beton, yang dilalui oleh truk dan bus dari arah barat. Kembali lagi ke cerita, entah kenapa waktu itu saya memilih jalur tengah. Perasaan sih, saya hanya ingin merasakan sensasi yang baru, karena bosan melewati jalan yang itu-itu saja. Memasuki jalan tengah Alas Roban, terasa udara segar. Jalanan masih biasa saja, malah terlihat beberapa truk yang parkir di pinggir jalan. Sekitar 1 kilometer sebelum memasuki tikungan, terlihat ada pohon yang sangat besar di antara pohon-pohon jati. Sepertinya itu pohon beringin. Dalam hati pun saya berkata, apakah ini yang dinamakan tanjakan Poncowati, yang kata orang-orang terkenal sangat angker, dan hampir setiap bulan pasti ada kecelakaan. Bodoh amat lah. Udah terlanjur. Masuk ke tikungan yang pertama, ke kiri dan menanjak. Hawanya pun semakin dingin, seperti kalau kita nongkrong di depan lemari es yang dibuka. Lanjut tikungan ke kanan, terlihat samar-samar perempuan berbaju kebaya putih dan bawahannya menggunakan kain batik. Kain batiknya hanya sebatas betis saja. Maksud hati mau menyamperin, namun sekitar 20 meter hampir mendekatinya, tiba-tiba perempuan itu membalikan badan sebentar, lalu belok ke kiri, seperti mau masuk ke dalam sebuah gang. Saya penasaran dan mendekati tempat di mana perempuan itu berbelok. Saya berhenti
dan motor saya parkir di pinggir jalan. Saya turun dari motor, mencari-cari sekedar ingin tahu di mana perempuan tadi dan di mana gangnya. Setelah diraba-raba pakai tangan, ternyata itu batu yang besar sekali. Segede hotel, guys. Hehe, nggak bercanda. Next, seketika tengkuk merinding dan terasa ada seseorang yang meniup dari belakang telinga saya. Refleks saya tepok pakai tangan kiri, tengok-tengok, tidak ada siapa-siapa. Makin merinding sekujur tubuh saya. Segera saya bergegas naik ke atas jok motor, nyalakan mesin dan segera pergi dari batu besar tersebut. Namun, baru saja 10 meter, di sebelah kiri terlihat sosok perempuan yang lain. Bajunya putih, rambutnya hitam, dan panjang menutupi seluruh mukanya. Saya tak sadar dan gak konsentrasi pada jalan di depan. Padahal di depan ada tikungan tajam. Tiba-tiba, muncul truk gandeng keluar dari tikungan dan langsung refleks rem mendadak. Hampir saja saya ketabrak truk. Jantung saya pun berdetak dengan keras dan badan terasa sangat lemas sekali. Tengok ke belakang lagi, perempuan yang tadi sudah nggak ada. Saya semakin merinding. Saya coba nyalakan mesin, namun tiba-tiba mesin motor nggak mau hidup. Di starter nggak bisa, di engkol pun juga nggak bisa. Tambah ngeri. Saya saat itu belum menyadari kalau batu besar dan pohon beringin besar itu katanya sarangnya lembut dan penunggu alas roban. Hari semakin gelap, mungkin sekitar jam 6:30 petang. Saya tuntun motor menyeberang jalan, bermaksud mencari tempat yang bisa terlihat di antara tikungan. Agar bila ada kendaraan yang lewat, saya bisa meminta bantuan. Saya standarkan motor dan cek mesin motor sambil terus tengok-tengok. Khawatir kalau punggung saya ada yang nyolek. Perasaan campur aduk, cemas, takut, dan ngeri. Sendirian di jalan alas roban yang sepi dan juga gelap. Motornya mogok lagi. Pokoknya perasaan saya saat itu enggak karuan. Mau jalan kaki balik ke perkampungan, namun harus melewati batu besar, tempat perempuan aneh tadi. Dan kalau jalan kaki ke arah depan, malah jauh tak terhingga. Keringat dingin semakin bercucuran. Saya berdoa sebisa-bisanya sambil duduk di bebatuan di pinggir jalan. Berharap ada motor atau mobil yang lewat. Saya mencoba tetap tenang, sambil mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celana dan mengambilnya sebatang. Baru saja mau menyalakan rokok dan belum hilang perasaan yang gak karuan, terdengar lagi langkah-langkah kaki yang tidak beraturan seperti menginjak daun-daun kering. Saya sembunyi di balik motor dan badan saya pun semakin merinding. Sambil melongok di atas jok motor, mata memandang sekeliling, mencari tahu sosok apa gerangan yang akan muncul. Suasana tegang, penasaran, dan takut berkumpul jadi satu. Dan ternyata segerombolan monyet pun muncul dari bawah lembah. Terlihat satu monyet paling besar di depan. Sepertinya itu pemimpinnya. Saya terpana, terbengong. Kok masih ada monyet di alas roban ya? Muncul rasa ketakutan yang luar biasa. Wah, kalau dikeroyok, monyet gimana nih? Si pimpinan monyet itu berdiri di pinggir jalan dan juga membelakangi saya. Dan monyet yang lainnya, jumlah monyetnya banyak banget, sekitar ratusan.
mungkin. Mereka melompat-lompat menyeberang jalan ke arah batu besar itu. Suaranya mulai bersahutan. Setelah gerombolan monyet habis masuk ke arah batu besar, si pemimpin monyet sepertinya nggak mau menengok ke arah saya. Mau dikatain penakut juga nggak apa-apa. Saya sembunyi dan menutup mata dengan tangan. Jongkok di balik jok motor. Mulut terus komat-kamit membaca doa sebisanya. Jantung terus berdetak kencang. Setelah beberapa menit, saya beranikan melongok dari balik jok motor sambil melihat ke arah monyet-monyet tadi. Alhamdulillah, sudah nggak ada. Dan terlihat cahaya lampu sepeda motor menuju ke arah saya. Senang rasanya, ada orang yang melintas. Saya langsung berdiri dan melambaikan tangan ke arah pengendara motor tersebut, berharap ia mendekat dan menolong saya. Ternyata benar, si pengendara motor itu menyeberang jalan menuju ke arah saya. Namun, dia berhenti 5 meter di depan saya sambil mematikan mesin. Saya hanya bisa melihat cahaya, namun tidak bisa melihat wajah si pengendara motor tersebut. Sambil menutupi mata dengan tangan karena silau terkena sorot lampu, saya bermaksud meminta pertolongan. Namun, si pengendara motor mulai bicara duluan dengan bahasa khas Batang. "Nengok po mas motore, mogok po." "Kenapa mas motornya? Mogok ya?" Ada sesuatu yang aneh ketika si pengendara motor itu berbicara. Suaranya berat dan serak, seperti suara vokalnya grup musik underground Sepultura, dan membuat merinding seluruh badan. Saya seperti terpaku, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Si pengendara motor berbicara kembali. "Nyobao, diengkol maneh motore. Coba diengkol lagi kickstarternya." Seperti kerbau yang dicokok hidungnya. Saya menurut menuju motor dan langsung mengengkol kickstarter. Dan motornya pun bisa hidup. Aneh, tadi motor mogok, sekarang kok bisa nyala lagi? Saya lalu menengok ke belakang, bermaksud mau mengucapkan terima kasih kepada pengendara motor tadi. Namun, si pengendara motor itu sudah berbalik arah. Terlintas tulisan merek sepeda motor di tangkinya. Kalau nggak salah, tulisannya Enduro. Si pengendara motor menuju arah yang berlawanan. Dan setelah itu dia pun menghilang di dalam kegelapan malam. Nggak pakai lama, saya langsung jalan meninggalkan tikungan tersebut. Walau masih terbesit berbagai pertanyaan tentang dari mana datangnya gerombolan monyet dan siapa si pengendara motor misterius itu. Pelan-pelan saya menyusuri jalan alas roban yang berkelok-kelok dan naik turun di kegelapan malam. Anehnya, dari tadi belum ketemu kendaraan lain selain pengendara motor misterius itu. Sekitar 1 kilometer perjalanan, terdengar suara motor 2 tak di belakang saya dan lambat laun semakin mendekat. Sepertinya suara motor si pengendara misterius itu yang tadi. Dan ternyata benar, dia mendahului saya dengan kecepatan sedang, sekitar 50 km per jam. Dan sekitar 10 meter di depan saya, dia melambat. Barulah terlihat siapa pengendara motor misterius itu melalui sorot lampu dari motor saya. Si pengendara itu memakai sepatu boot zaman dulu, celana, dan baju zaman Belanda yang berwarna krem, dan menggunakan ikat pinggang hitam. Namun, saya tersentak kaget, benar-benar kaget saat itu. Si pengendara motor misterius itu ternyata tidak ada kepalanya, dan motornya bisa terus melaju lurus, padahal jalannya belok ke kanan. Saking kaget dan takutnya, refleks saya tancap gas. Sambil tengok-tengok,
ke belakang. Khawatir si pengendara misterius itu mengejar saya. Saya dan motor saya terperosok ke semak-semak. Rasa ketakutan menghinggapi seluruh tubuh. Badan lemas, gemeteran, keringat mulai bercucuran. Dan jantung pun berdetak dengan kencang dan napas yang megap-megap. Saya berusaha bangun. Samar-samar terdengar adzan Isya dan terlihat sorot lampu truk-truk yang melintas. Saya geser-geser motor menuju jalan aspal. Lalu lintas mulai ramai. Saya coba lagi starter motornya. Alhamdulillah, motor masih menyala. Saya segera meninggalkan semak-semak itu dan berkendara mengikuti truk yang melintas menuju arah barat. Sampai juga saya di jalan Pantura Utama. Saya berhenti sejenak di sebuah warung kelontong dan minum teh botol sambil menatap napas yang masih megap-megap. Terdengar suara seseorang dan dia menghampiri saya. Mas, Anda yang tadi berdiri di pinggir jalan dekat batu besar itu ya? Anda tadi saya panggil-panggil, nggak nengok-nengok. Mau saya ingatkan, batu itu angker bin gawat. Setiap bulan pasti ada saja kecelakaan di situ. Ternyata orang itu adalah sopir mobil box yang melintas di jalan Alas Roban. Dan kebetulan dia juga lagi istirahat di warung dekat tempat saya, lagi duduk minum teh botol. Dalam hati berkata, jadi semakin bingung. Perasaan tadi jalanan sepi, tidak ada mobil ataupun truk yang melintas. Saat saya di dekat batu besar. Setelah kondisi badan dirasa sudah fit, saya lalu melanjutkan perjalanan ke Batang. Alhamdulillah, saya masih diberi keselamatan hingga sekarang. Terima kasih. Mungkin untuk cerita hari ini hanya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, agar saya terus bersemangat untuk menghibur dan berkarya.